Itu dia bosku, penampakan patahan batu Jomba yang ambles. Nah, retakannya itu kita lihat bosku. Ini para konten kreator batu Jomba sedang mengabadikan visual retakan batu Jomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel Deddy Herianto yang terus mengupdate informasi terbaru terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Saat ini bisa sama-sama kita saksikan Jalan Nasional Batu Jomba hari ini amblas. Kita bisa melihat material puluhan kubik, ratusan kubik, bahkan ribuan kubik yang untuk melakukan penimbunan Jalan Nasional Batu Jomba ini hilang ditelan bumi dalam satu malam. Bisa sama-sama kita saksikan Jalan Nasional Batu Jomba sudah tidak bisa dilalui dan putus total. Saat ini kita bisa melihat di bukit ini material longsor. Halo sobat, ini tonton video saya sampai selesai dan info-info terbaru apa saja yang bisa saya kabarkan terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba hari ini. Manenteng solo. Mana si Kole na jolo manenteng si Pato manenteng sandal musero ibasan Jawa kuson. Inilah warga. Di Sempang itu nanti ada apa? Mau ke Serimpuan. Yang di rental maksudnya yang dipakai di Enggak, di depan itu kayaknya sepertinya ada itu yang apa? Ada yang angkutan yang nunggu-nunggu. Angkutan umum yang ada Pak kalau Ada di atas Pak. angkutan umum. Makasih ya. Iya Pak. Makasih. Seperti inilah longsor yang terjadi di Jalan Nasional Batu Jomba. Kita bisa lihat material bukit yang sebelumnya dilakukan pembukaan jalan, hari ini longsor. Inilah dia penampakan Jalan Nasional Batu Jomba yang telah ambles. Material ribuan kubik hilang dalam satu malam. Material sepertinya ditelan bumi. Itu dia bosku, penampakan patahan batu Jomba yang ambles. Nah, retakannya itu kita lihat bosku. Ini para konten kreator batu Jomba sedang mengabadikan visual retakan batu Jomba. Nah, itu yang baju hitam itu si Naga Vlog, yang baju merah channel kampung. Dan ini dia longsorannya. Pada akhirnya Jalan Nasional Batu Jomba putus total. Sama kita ketahui ini adalah patahan batu Jomba. Nah. Batu Jomba bang. Oke bang, oke bang ya. Ini dia jalan yang ambles, bisa sama-sama kita saksikan. Tidak ada terlihat materialnya. Materialnya seperti ditelan naga. Maksud saya ditelan bumi. Astagfirullah. Itu ini dia patahannya. Ini dia patahannya, bisa kita lihat sama-sama.
Hah, habis semua. Peneliti. Peneliti Batu Jombah. Nah, itu dia bisa kita saksikan batuan besar anjlok semua ke bawah sehingga jalan ini hancur total karena longsor. Dan bisa sama-sama kita lihat tidak adanya material timbunan yang kemarin sama-sama kita saksikan begitu banyaknya, bahkan mencapai ribuan kubik. Ini dia longsorannya bosku. Nih. Oke bosku, saya akan mencoba mengambil visual dari bawah seperti apa. Saya akan mencoba mengabadikan visual dari bawah penampakan tanjakan Batu Jombah. Ini dia. Nah, ini dia lah bosku, bisa sama-sama kita saksikan. Itu adalah sebelah kanan saya pos polisi yang kemarin dibongkar dan ingin dibangun. Dan ini nih adalah longsor atau daerah patahan yang amblas atau longsor di Batu Jombah. Ini dia air yang kita lihat terus mengalir. Ini dia bosku. Nah, air terlihat mengalir dari 3 titik. Itu titik pertama sebelah kanan saya. Titik kedua sebelah kiri. Cuman yang lebih besar dari sebelah kanan dia bosku. Nah, ini penampakan dari jauh kondisi longsoran Jalan Nasional Batu Jombah. Daerah ini masih rawan karena kita lihat bukit-bukit itu diperkirakan kemungkinan akan longsor kembali. Untuk saat ini kondisi Jalan Nasional Batu Jombah ditutup total karena putus. Kita belum tahu apakah akan dilakukan perbaikan atau tidak. Bisa sama-sama kita saksikan sejumlah warga datang ke Batu Jombah. Oke. Bisa sama-sama kita saksikan warga berusaha tetap melintasi Jalan Batu Jombah karena akses lalu lintas tidak bisa dilalui, terpaksa jalan-jalan tikus yang masih bisa ada celah jalan kendaraan, mereka membawa kendaraan mereka. Sementara seperti inilah penampakan Jalan Nasional Batu Jombah hari ini. Longsor ini terjadi pada Kamis malam akibat hujan deras yang mengguyur di daerah Sipirok. Namun bisa sama-sama kita saksikan longsor yang terjadi di Jalan Nasional Batu Jombah ini cukup aneh karena tidak adanya material. Sepertinya material tanah longsor seperti hilang ditelan bumi. Bisa sama-sama kita saksikan. Nah, jalan yang begitu tinggi, longsorannya ada, tinggi saya kalau bisa saya katakan ada 5 atau 6 meter, bahkan 7 meter. Tapi tidak ada, kita lihat saksikan sama-sama material. Ini adalah kubangan air yang selama ini kita saksikan, dan bisa sama-sama kita saksikan, saya perjelas titik mata air yang ada. Nah, itu dia. Itu titik mata airnya. Yang pertama ini yang begitu deras. Titik mata airnya yang kedua bosku. Sejumlah warga kampung setempat masih terus berupaya berjalan kaki karena tidak ada yang akses jalur lain. Jalan ini diketahui menghubungkan antara desa di Kecamatan Sipirok ini, dan bahkan sama-sama kita ketahui jalan ini merupakan jalan satu-satunya ataupun jalan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Utara.
Sobat, saya akan memperjelas lagi kondisi patahan Batu Jomba dari dekat. Biar sama-sama kita saksikan seperti apa patahan Batu Jomba. Ini dia, bisa kita lihat inilah retakan ataupun daerah patahan. Sementara yang ambles ini juga daerah patahan. Ada banyak titik daerah patahan di daerah Batu Jomba ini. Nah, ini dia patahan yang retak. Dan itu adalah juga tempat daerah patahan. Sejumlah patahan terlihat ambles sehingga Jalan Nasional Batu Jomba ini putus total. Itu dia, masyarakat pengguna sepeda motor tetap berusaha melintasi jalur ini. Halo bosku, saya akan mencoba merol semua kondisi longsor yang terjadi di Jalan Nasional Batu Jomba. Nah, seperti inilah penampakan Jalan Nasional Batu Jomba pada Jumat siang ini. Sementara itu bisa sama-sama kita saksikan pengendara sepeda motor tetap berusaha melintasi jalan ini karena jalan ini merupakan akses penghubung antara desa Bulu Payung Jadi apalagi yang mau dilakukan nih Bang Manaik? Bang Manaik, apalagi yang mau dilakukan? Halo sobat, saat ini cuaca kembali sepertinya akan kembali diguyur hujan. Halo sobat, hujan mulai mengguyur daerah ke Jalan Nasional Batu Jomba. Mudah-mudahan bukit yang ini tidak kembali longsor karena kondisinya mulai rawan. Cuaca hari ini seperti tidak bersahabat. Ancaman longsor susulan masih akan terjadi di Jalan Nasional Batu Jomba ini. Halo bosku, seperti inilah longsor bukit yang terjadi di Batu Jomba. Bisa sama-sama kita lihat. Ini adalah bukit yang kemarin dibuka oleh masyarakat untuk jalan baru. Namun hujan deras yang mengguyur Tapanuli Selatan, khususnya di daerah Sepiro ataupun di Desa Luat Lombang, mengakibatkan bukit ini kembali longsor. Selain bukit, longsor juga terjadi pada Jalan Nasional Batu Jomba. Dan saat ini bukit ini masih rawan akan terjadi longsor susulan. Ancaman longsor susulan masih bisa kita lihat karena kondisinya mulai labil ataupun dia miring sehingga rawan longsor. Dan Jalan Nasional Batu Jomba pada akhirnya putus total, tidak bisa dilalui kendaraan. Oke, bisa sama-sama kita saksikan abang yang pakai topi itu adalah YouTuber Batu Jomba.
Jika Batu Jumba ini tidak dilakukan perbaikan, akan habis konten di Batu Jumba. Kita akan cari konten baru, bosku. Itu pengawas bosku. Nah, itu dia juga konten kreator Batu Jumba ini dua nih, Hapas. Perlu diketahui sebelumnya yang ada di depan visual ini adalah kondisi Jalan Nasional Batu Jumba. Ini kondisi jalan lama dan dialihkan ke tengah jalan baru, dan ini adalah jalan baru lagi. Semua jalan ambles dan bisa kita lihat ribuan material kubik batu yang ditimbun di Jalan Nasional ini tidak terlihat sama sekali. Semua material itu seperti kembali ditelan bumi. Bisa Anda lihat seram tidak itu, bukitnya itu yang menunggu-nunggu dia. Datang memang katanya. Tadi apa yang siapa tadi? Izin komandan. Ana. Ya mati tugas ini ya. Bisa kita lihat dua selegram cantik hadir di Batu Jumba. Kedua-duanya pakai baju batik, hijabnya hitam. Nah, bisa kita lihat kan? Mereka lagi membuat konten bosku. Lagi membuat konten ataupun lagi foto selfie. Laporan terbaru Nah, dengan Jalan Nasional Batu Jumba ya bosku. ya ini dia dua selegram. Kawasannya libur satu. Dia selegramnya. Mbak udah selesai mbak videonya mbak? Udah? Oh, dari mana? Dari Spirok? Oh, iyalah ya. Kita lihat itu YouTuber lagi berjuang. YouTuber lagi berjuang itu YouTuber lagi berjuang Bisa kita saksikan itu YouTuber lagi berjuang demi konten. Kita zoom wajahnya, itu dia wajahnya. Halo bosku, bisa sama-sama kita saksikan seperti inilah perjuangan warga untuk melintasi Jalan Nasional Batu Jumba. Demi bisa melintasi Jalan Nasional ini, kita saksikan suami istri beserta anaknya pasti harus digendong di pundak. Oke, ini dia. Akhirnya selamat. Pak Dede. Awas di pahawi ho. Terlebang, hancur jalan terus. Inilah perjuangan masyarakat yang ingin menyeberang. Terpaksa harus berjalan kaki dan sandal dijinjing. Selama 2 minggu yang stok mobil besar itu nggak ada manfaatnya. Orangnya cuma bilang jangan. Ini awal dari pengulangan. Abang aja bisa bingung si timbun-timbun gambangan itu kan. Iya. Aku itu aja yang gue apa? 5 hari terakhir itu aja yang Ini dia perjuangan masyarakat, bisa sama-sama kita saksikan. Seperti inilah penampakan Jalan Nasional Batu Jumba saat ini, bosku. Ini bosku, dapat kita lihat bosku, masyarakat lagi melintasi tanjakan Batu Jumba. Oh, bukan tanjakan lagi bosku, udah tepi-tepi jalan. Ini susah kali. Susahnya masyarakat.
Dan bisa sama-sama kita saksikan seperti inilah penampakan Jalan Nasional Batu Jomba terbaru. Sejumlah warga sangat sulit untuk melintasi jalan ini. Jangankan kendaraan, jalan telah longsor, jalan kaki pun terlihat sulit untuk melalui jalan ini. Inilah perjuangan masyarakat yang ingin melintasi tanjakan Batu Jomba. Masyarakat harus berjalan di tepi-tepi longsoran agar bisa menyeberang. Kung lagi kau menunda di Kitiwan. Wawancara lah dulu kak. Astaga. Inilah orang kakak, biar bagus jalannya. Enggak, kak. Kak, dari mana kak? Kita baru syuting. Lagi berjuang dia, ha? Kak, konten kreator lagi berjuang ini. Nah, inilah dia bosku, para konten kreator Batu Jomba. Yang satu sudah lapar, yang dua ini orang Jambi satu nih. Orang Jambi. Ini orang mana bang? Ada yang mengetahui. Kita dari mana? Bang, abang dari mana bang? Pranap. Ah ini, abang ini? Video na siya Bang. pintasi. Dari mana bang? Ay, na longsor yun. Adong, di Muhammadiyah ro makirim. Berarti udah menyebar sini itu Bang Yono membagi itu. Oh, lo masuk nah. Halo sobat, saat ini hujan mulai lagi terjadi di daerah Batu Jomba. Semoga tidak ada atau tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Soalnya kita melihat bukit ini sudah mulai rawan. Semoga bukit ini aman-aman saja agar perbaikan Batu Jomba tetap dilakukan. Di salah kawan itu, jangan salahkan abang. Dengan kondisi hujan lebat, 2 hari 3 hari kita bisa dilewati secara minimal aja, kalau udah jangan ada yang lain. Berarti untuk ini hanya untuk pejalan kaki, sepeda motor. Kalau hujan terus berarti sepeda motor pun tidak bisa juga ini. Anak sekolah pun tidak bisa juga. Oh, sementara yang ini ada dibersihkan. Ya. Untuk anak sekolah sama sepeda motor. Ya, ya kan? Dan tadi beliau tadi mengatakan sudah buat bronjong ya. Cerocok. Sana itu ada banyak batu-batu yang bekas terowongan di bom. Jadi kalau itu kemarin Sinohydro bersedia memberikan batunya, tapi katanya PU tidak boleh, DNG tidak boleh, gitu-gitu, simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rasid, Bapak mau menerima batu dari Sinohydro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Batu-batu itu langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Seperti batu yang dari sana itu, di situ langsung jalan bisa dipakai. Itu menit, itu jam ditimbun Pak, langsung dilewati bisa. Tinggal kebijakan Bapak pergi ke sana, Pak, sumbang batunya gitu. Kowo itu ratusan di situ Pak. Langsung ini bisa besok pagi ini bisa langsung dilewati. Ya, nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Dalam ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu Pak. Terima kasih Pak ya. Siap. Informasinya tadi ya. Sangat banyak batu di sana Pak yang bisa langsung, dia kalau batu pecahan itu sambil bertindih, dia air ini lolos dia dari sela-sela batu-batu pecahan bom dari terowongan itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau dicocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti tim ini bekerja terus dari tadi pagi
Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga dengan Pak Dandim, tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari, sudah ada feeling-feeling juga, ya malam itu ya. Nah ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua sudah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan terima kasih informasinya Pak. Nanti kita terus bekerja. Mohon dengan secepatnya ya Pak ya. Ya Pak ya. Terima kasih informasi tadi Pak. Iya Pak. Ya. Ya. Ada lagi? Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor. Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga bus pribadi yang membandel lewat di sini maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Padahal pihak kepolisian sudah menganjurkan. Jadi utamakan keselamatan karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau, semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak kan. Ada alternatif, ada lintasan yang melalui Pangaribuan, ada juga yang bagi dari Sirimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati. Karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan himbauan dari polisi sudah benar dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Oke Pak, ada satu lagi Pak. Saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini kan baru kejadian di Lembah Anai longsor besar-besar. Ya. Saya lihat di situ, itu banyak memang dikerahkan betul-betul lah. Nah, jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jomba, bagaimana? Apanya yang dikerahkan Pak? Seperti yang cara pengerjaan di apa namanya? Di Lembah Anai. Oh iya. Cepat begitu Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2,5 tahun lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera dan kemudian 2003 juga ada pemandatan Pak ya. Ada pemandatan. Dan sekarang ini. Jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja dan ditambah lagi kondisi cuaca musim hujan seperti ini. Itu jadi terkait dengan mereplikasi teknologi yang ada di Sumatera Barat tentu menjadi pertimbangan, tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah, dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya. Tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Ya. Jadi gini Pak kan, itu tadi yang harus kita lakukan secepatnya. Dari dulu semua perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Dari ini dulu. terkait tanjakan Batu Ya Jomba, sebentar Pak. saya jawab. Dari dulu, dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu tingkat walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah informasi dari Pak Napitupulu tadi itu adalah informasi yang berguna, gitu. Nah saya pikir itu jawabannya untuk membantu saran dan informasi, membantu tim ini bekerja. Itu tanggapannya. Terima kasih. Ya. Nah, dari pagi dari mana ya? Iya, dari Aceh ini. Kelepan. Sampai berapa kilometer di bawah ini? Oh, rongga udara di bawah. Oh iya iya. Saya namakan. Sehat. Itu yang saya dapat datanya, dokumennya dari
Geogrid apa ya? Ini mantan Kanseru. Geotek ya. Jadi gini, Geogrid ya. ini kan memang izin Pak Bupati ya. Ini kan ada masalah yang membuat lebih berat menekan Tarik bawah. itu justru makin longsor. Oh dia longsor bawah. Makanya kalau di beberapa tempat itu geofam di Bandung, jalan tol Bandung itu juga gitu, tanahnya lunak. Di pesisir tuh biasa turun terus diganti dengan geofam. Geofam dia jaringan Pak. Jadi ini kita bayangkan 50 meter kali 10 meter 500 kubik, lebar ada sekitar 6 meter, 3.000 kubik kali 2 ton, 6.000 ton yang tadi, 6.000 ton yang longsor, 6.000 ton itu sama dengan 300 truk diletakkan di sini. Ini kejadian Itu masuk yang sekarang yang ya. hari ini yang 10 meter ini ada. Yang Geogrid yang kemarin itu ya. Iya, kalau ini Ini kejadian yang ini Pak, sekarang, yang iya. sekarang ya. Maka yang tadi 6.000 ton itu gimana supaya dia ringan? Bisa jadi 600 ton. Oh, faktor materialnya berat Masuk, ya. berat kan Masuk. gitu. Jadi Tambah kita lah. ke depan bagaimana materialnya ringan Iya, yang geofom itu. geofam itu jadi Tapi dia kuat. kuat. Kalau yang kemarin itu kan narik begini. Iya. Nah, sekarang itu ya material ringan. Betul. Jadi kalau misalnya tadi yang ada masukan apakah dengan batu besar? Dia bisa saja batu besar, tapi dia harus duduk. Masalah kalau dia longsor, dia batu itu jadi mana bantu dia longsor. Selama ini kan batu. Kalau Ya, dia tegak beran, begitu dia kuat dia longsor. tapi tadi masukan mereka itu Masukan bagus, sebagai sebagai bahan bahwa ada pertimbangan apa gitu. ya. Kalau nanti misalnya jumpa nanti di titik-titik ini ternyata batu itu sudah bisa dia posisi stabil, settle dia, bagus. Justru kalau semakin kita timbun berat itu memancing kemarin ke Kalau bawah dia ya. kalau dia ada jadi longsoran dalam sama sesar Longsoran dalam semangkuk. ya. Iya. Karena sesar semangkuk dorong-dorong ke sana. Dorong terus dia. Longsoran yang memang Iya. kiri kanannya ya. Iya. Ya itulah sekedar masukan dari para Tapi ini insinyur kami masukan Tangsel. ya nanti. Ada geogrid, ada ini udah pernah kita coba geogrid. Geogrid di Muara udah pernah Batang dicoba Toru. ya. Di sini di Muara Batang Toru juga seragam, memang tidak effortable. Maksudnya ini ada lembek, dipasang geogrid ternyata bisa di Muara Batang Toru gitu. Mungkin memasukkan aja. Dulu pernah di sini kok, tapi waktu dibuat itu umurnya jadi lebih lama gitu. Dengan lebih lama kan, Ya, karena memang nggak akan, ya memang ini kondisi yang alam yang sudah memang begini alamnya. Gitu. tahun 2022 ya di aspal. 2002. Geogrid teknologinya ya. Kalau memang mau bagus 2 lapis, kalau dipindah aja cuma gitu. Sekarang mau 2 lapis, kalau mau 1 lapis, tahan bisa contoh 3 bulan. Mungkin jangan 2 lapis jadi 6 bulan kira-kira gitu. Material ringan lah kalau Iya, yang rekomendasi material ya. ringan. Geofomnya ya. Tapi yang relokasi itu memang harus Tetap menjadi goal final. itu solusinya kan memang gak ada pilihan. Demikianlah penjelasan Kepala Bapeda ataupun mantan Kadis PU Tapanuli Selatan, Bapak Hairul Rijal Lubis. Apa namanya dia? Ngapain dari benturan? Halo sobat, sampai di sini dulu video saya hari ini terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Saat ini bisa sama-sama kita saksikan alat berat kembali lagi beroperasi untuk membuka jalan baru. Setelah jalan lama yang longsor, kini alat berat kembali beroperasi untuk membuka jalan baru agar kendaraan roda 2 bisa melintasi Jalan Nasional Batu Jomba ini. Yuk tonton terus video saya sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan komennya agar saya bisa terus mengupdate info terbaru terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Ada masalah gitu. Yang juga pancang. Ini
Tapi kalau untuk darurat juga lah, sama tujuan misalnya begini gitu aja. Salahnya mau diganti nih, terus total mau. Pada hari ini Jumat 11 Oktober 2024, kondisi Jalan Nasional Batu Jomba putus total dan petugas kepolisian Satlantas Polres Tapanuli Selatan mulai melakukan penutupan jalur lintas tengah Sumatera Batu Jomba Medan karena jalan di Jalan Nasional Batu Jomba pagi tadi longsor sehingga akses lalu lintas dialihkan melalui via Sipirok maupun via Rantau Prapat. Yuk saksi tonton terus video saya sampai tuntas dan jangan lupa like, share, dan komennya agar saya terus bisa mengupdate informasi-informasi terbaru apa saja terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Inilah dia penjagaan petugas Satlantas Polres Tapanuli Selatan. Sejumlah kendaraan yang ingin melintasi Jalan Nasional Batu Jomba harus dialihkan ke jalan lintas timur, yaitu di daerah Rantau, ataupun dialihkan ke jalur Sibolga. Ini dia jalur Sibolga. Ini dia sobat, petugas Satlantas memberikan himbauan kepada pengguna jalan untuk mengambil jalur. Mau kemana bang? Sibolga, mau ngambil jalur Sibolga. Ini dia sobat, polisi memberikan himbauan agar pengendara tidak bisa melintasi jalan ini karena Batu Jomba putus total, termasuk jalur Pangaribuan putus total. Nah, ini dia. Kendaraan yang ingin melintasi jalur ini terpaksa putar balik. Mau kemana bang? Medan, dari Rantau lah bang. Ya bang. Ya dari Medan. Mau kemana? Mau Karse? Ah itu. Oke bang. Ya, bang.